Bab 671. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, ki misterius yang agung dan menakutkan datang seperti tekanan berat gunung dan bergulir ke arah Putri Qingcheng dengan kekuatan tak terbatas. Ekspresi Putri Qingcheng berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan 4 tingkat kultivasi alam Zhenwu milik Suling, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Putri Qingcheng tidak akan bisa mempercayainya. Semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Suling menunjukkan banyak metode harta karun pada saat yang sama. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia menyerbu Putri Qingcheng seperti gelombang laut. Semua orang berdebar-debar dan memiliki perasaan menyeramkan. Apakah ini semua kekuatan Suling? Mengerikan, Suling adalah iblis seni bela diri. Dia baru saja mengalami pertempuran dengan 3 bakat seni bela diri teratas, Yuan Xinghua, Sima Xingyun dan Ouyang Flame. Sudah berapa lama dia bisa bangkit dan bersemangat lagi? Sekarang dia samar-samar akan menghancurkan Putri Qingcheng. Sungguh luar biasa. Ya, dalam perang ini, Putri Qingcheng mungkin benar-benar dikalahkan oleh Suling. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas pada saat ini, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Karena penampilan Suling yang luar biasa telah mengejutkan semua orang. Melihat kekuatan berguling dan datang seperti gunung, beberapa warna bermartabat melintas di wajah cantik Putri Qingcheng. Apakah ini kartunya? Tidak heran dia berani begitu percaya diri. Putri Qingcheng terkejut. Mati. Suling melambaikan tangannya yang besar dan menyuntikkan ki gelap ke dalam serangan itu. Ini adalah serangan tertinggi Suling. Tujuannya hanya satu. Dia langsung membunuh Putri Qingcheng. Jinwu Baofa, perang. Putri Qingcheng mengerutkan kening, dan alisnya yang indah menjadi semakin bermartabat. Dia berteriak dengan marah, hancurkan untukku. Untuk sesaat, ki misterius Putri Qingcheng meledak, seperti gelombang yang bergelombang, yang membuat orang merasa mengerikan dan takut. Suling menggunakan teknik pedangnya, teknik kirin api penyucian dan teknik peri bulan bintang. Kekuatannya melonjak ke ekstrim dalam sekejap. Kekuatannya yang semakin sombong terkondensasi di sekitar tubuhnya. Matanya penuh dengan warna-warna yang ganas, jejak telapak tangan yang kuat, dan momentum pedang yang tumpang tindih. Pada saat ini, dia menyerang Putri Qingcheng. Pada saat yang sama, Putri Qingcheng juga menembak. Namun, Putri Qingcheng menyadari celah antara pukulannya dan Suling pada saat dia menembak. Sialan, sepertinya aku benar-benar bukan lawannya. Putri Qingcheng membuka matanya dengan marah dan menatap Suling. Di antara telapak tangannya, dia juga menghancurkan jejak telapak tangan itu. Entitas hitam keemasan itu meraihnya, dan ruang itu terkoyak dalam sekejap. Pemandangan itu mengerikan. Jauh di langit, ada banyak kekuatan yang kuat. Mereka menyaksikan pertempuran antara Suling dan Putri Qingcheng. Awalnya, Suling dihancurkan oleh Putri Qingcheng, dan bahkan dikatakan bahwa hantu tulang hitam dari pohon surga yang dipadatkan oleh Suling pecah di bawah serangan ganas Putri Qingcheng. Kekuatan-kekuatan teratas itu berasal dari semua kekuatan besar. Mereka pernah secara keliru berpikir bahwa Suling mungkin benar-benar dikalahkan oleh Putri Qingcheng. Jika Suling dibunuh oleh Putri Qingcheng, meskipun itu memang kehilangan seorang jenius yang luar biasa bagi dunia seni bela diri, mereka juga kekurangan musuh potensial. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa situasinya akan tiba-tiba berbalik? Suling, yang baru saja dirugikan, memiliki tekanan yang kuat pada Putri Qingcheng. Dia bahkan melampaui Putri Qingcheng dalam hal kekuatan. Terutama sekarang, Suling menggunakan metode harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan Putri Qingcheng sepenuhnya dalam hal momentum. Banyak orang kuat tanpa sadar menatap Kaisar Yan, dan melihat warna serius di wajahnya. Karena, sebelum pertempuran dimulai, Yan Huang selalu berpikir bahwa Suling harus dikalahkan. Jika Suling mati di tangan Putri Qingcheng, tidak apa-apa. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Putri Qingcheng benar-benar hancur oleh Suling. Aku takut bahwa dalam situasi saat ini, Putri Qingcheng mungkin mati di tangan Suling. Yan Huang, apakah kamu belum melakukannya? Jika pukulan ini mengenai satu sama lain, Putri Qingcheng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Seorang lelaki tua reyot memancarkan beberapa warna kabut di bagian bawah matanya. Dia menatap Kaisar dengan dingin dan bertanya. Kaisar terdiam dan hanya menatap lelaki tua itu dengan jijik. Saat berikutnya,
kekuatan ledakan suling mengalir keluar dan berguling ke arah Putri Qingcheng. Dipengaruhi oleh kekuatan suling yang kuat, ruang ini langsung terdistorsi dan hampir berubah bentuk. Mata suling semerah manik-manik. Seluruh kondisi mentalnya benar-benar keluar dari kegilaan. Putri Qingcheng pertama-tama membenci dan mempermalukannya. Baru saja dia ingin menghancurkan dan membunuhnya dengan kekuatan penindasan. Jika suling tidak memiliki cukup kartu untuk melawan Tuan Qingcheng, aku khawatir suling akan mati di tangan Putri Qingcheng. Setelah memikirkan hal ini, kemarahan di mata suling menjadi lebih kuat. Dia menatap Putri Qingcheng dan meraung, semua penghinaan akan berakhir dengan pukulan ini. Putri Qingcheng takut. Dia menggunakan kekuatan metode harta karun Jinwu yang kuat, tetapi dia hancur di hadapan kekuatan ledakan suling. Kamu mati. Putri Qingcheng meraung dengan marah. Dia terus memutar tangan gioknya dan mencetak telapak tangannya. Mulut Jinwu meraung pahit, dan cahaya terang melesat ke arah suling. Pedang Tianhuang milik suling melintasi langit, dan ruang itu langsung terpotong dan terbelah. Pedang Tianhuang yang tajam menghantam hitam keemasan dengan keras. Dengan suara, zila, hitam keemasan itu terbelah dalam sekejap. Pada saat Jinwu terpotong dan terbelah, suling membuat cetakan telapak tangan dengan tangan kirinya, dan hantu kilin yang melilit api neraka itu bergegas menuju Putri Qingcheng. Puff! Jinwu hancur dan Putri Qingcheng menyemburkan darah. Melihat kirin api penyucian hitam yang dicat, mata Putri Qingcheng penuh dengan ketakutan. Hatinya sedih dan takut. Aku kalah. Mata Putri Qingcheng terbelalak, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Unikorn api penyucian bergegas ke Qingcheng, dan Putri Qingcheng masih memuntahkan darah. Dia memutuskan bahwa dia tidak dapat menahan pukulan itu. Dengan kata lain, dia kemungkinan akan mati. Pada awalnya, Putri Qingcheng mengancam akan membunuh suling, dan bahkan memutuskan bahwa mudah untuk menghancurkan dan membunuh suling dengan kekuatan hegemoniknya. Namun saat itu, suling berkata dengan yakin bahwa jika Putri Qingcheng berani membunuhnya, dia akan membayarnya dengan nyawanya. Putri Qingcheng masih mengejek dan menertawakan suling. Bagaimanapun, suling hanyalah seekor semut pengganggu di 4 tingkat Zhenwu, tetapi siapa yang mengira bahwa kekuatan tempur suling bisa begitu memberontak sehingga dia secara paksa menghancurkannya dengan kultivasi 4 tingkat Zhenwu. Kirin api penyucian di hadapannya semakin membesar. Mata Putri Qingcheng penuh dengan ketakutan. Dia tanpa sadar menutup matanya dan tahu bahwa dia akan mati. Boom! Terdengar ledakan keras dan ledakan waktu. Putri Qingcheng bahkan membayangkan bahwa tubuhnya terkoyak oleh unikorn api penyucian. Pada saat ledakan itu, dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Namun, saat berikutnya, Putri Qingcheng segera membuka matanya, yang penuh dengan warna yang mengejutkan. Dia tanpa sadar mengangkat tangan gioknya, melebarkan matanya, menatap tangannya untuk waktu yang lama, dan kemudian air mata mulai mengalir keluar dari matanya. Kemudian Putri Qingcheng duduk di tanah dengan suara pop. Tubuhnya masih lemas dan kakinya gemetar. Status Putri Qingcheng sangat mulia. Sejak dia melangkah ke jalan seni bela diri, dia dikenal sebagai jenius seni bela diri papan atas. Ya, Putri Qingcheng memiliki tulang binatang emas dan hitam serta harta karun emas dan hitam. Selain itu, Putri Qingcheng juga memiliki darah teratas. Selama ini, Putri Qingcheng telah dianggap sebagai dewi oleh banyak seniman bela diri dan dicintai oleh semua orang. Bakat seni bela diri papan atas dari semua kekuatan besar mengagumi Putri Qingcheng. Putri Qingcheng selalu menikmati perasaan seperti bintang dan bulan. Dia dikejar oleh banyak bakat muda. Dia sangat menyukai perasaan ini. Secara khusus, ketika Putri Qingcheng memperhatikan bahwa bakat seni bela diri dari para bakat seni bela diri papan atas itu lebih buruk darinya, dia merasa semakin konyol. Sebagai seorang putri seperti Pearl Gao Yue, yang paling dia benci adalah dikejar oleh semut dan tikus. Orang-orang lemah seperti semut tidak pantas untuk mengejar dan mengaguminya sama sekali. Mengejar yang lemah adalah aib baginya. Tahun-tahun kehidupan bangsawan ini telah membuat Putri Qingcheng mengembangkan karakter yang sombong. Dia agak sombong dan sama sekali tidak memperhatikan yang lemah. Ini juga alasan mengapa dia merasa jijik pada suling. Tapi sekarang, dia dihancurkan oleh suling, yang merupakan pukulan di kepala. Itu tidak diragukan lagi membangunkannya dari kesombongannya. Dia benar-benar tidak berani lagi meremehkan orang-orang lemah itu. Pada saat ini, Putri Qingcheng duduk di tanah dengan linglung. Matanya yang cerah dan indah dibasahi air mata.
Dia menatap Kaisar Yan yang berdiri di depannya. Jika Yan Huang tidak membantunya menghalangi serangan Suling, aku khawatir dia akan menjadi mayat sekarang. Kakak laki-laki, Putri King Cheng menangis terseduh-seduh. Suaranya bergetar tak terkendali dan berkata, "Ya, aku minta maaf. King Cheng, kamu tidak perlu meminta maaf terlebih dahulu. Aku hanya bertanya padamu, bagaimana dengan Suling?" Yan Huang tampak sangat serius dan matanya berat. Dia menatap Putri King Cheng dan bertanya, "Kuat, sangat kuat. Selain itu, bakat seni bela dirinya sangat memberontak. Meskipun kultivasi alamnya tidak sebaik aku, kekuatan dan pikiran seni bela dirinya, termasuk bakat seni bela dirinya, jauh di atasku." Putri King Cheng berhenti menangis. Dia menatap Kaisar dan berkata langsung, "Tidak diragukan lagi, setelah pertempuran yang menentukan ini dengan Suling, Putri King Cheng lebih memahami dengan jelas betapa kuatnya kekuatan Suling yang sebenarnya. Sebelumnya, di mata Putri King Cheng, Suling hanyalah seekor tikus seperti semut. Sekarang, setelah perang ini, di mata Putri King Cheng, Suling tidak diragukan lagi adalah jenius seni bela diri paling kuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Jadi, dia mendapat persetujuanmu." Kaisar yang terbakar sedikit mengernyit dan bertanya, "Ya." Putri King Cheng mengangguk langsung dulu. Putri King Cheng dikejar oleh banyak sekali talenta muda, tetapi tanpa kecuali, talenta muda itu tidak diakui oleh Putri King Cheng. Suling hampir menjadi jenius seni bela diri pertama yang diakui oleh Putri King Cheng. Semua seniman bela diri di sekitar menahan napas dan merasa terkejut di hati mereka. Awalnya, Suling dipukuli oleh Putri King Cheng dan memuntahkan darah di mulutnya, tetapi kemudian, dengan mengandalkan banyak metode harta karun yang dipraktikkannya, Suling secara paksa menekan Putri King Cheng dan bahkan hampir membunuh Putri King Cheng. Dapat dikatakan bahwa Putri King Cheng akan mati sekarang jika bukan karena tindakan Kaisar Yan. Bakat seni bela diri Suling benar-benar memberontak. Dia memenuhi syarat untuk menikahi Putri King Cheng. Ya, mereka memang cantik dan berbakat. Jika mereka bisa bersama, mereka pasti akan bekerja sama. Yan Huang pernah berkata sebelumnya bahwa selama Suling menikahi Putri King Cheng, Suling dapat menggunakan semua sumber daya kultivasi di keluarga kekaisaran negara kuno Dayan. Dengan kata lain, selama Suling menikahi Putri King Cheng, prestasi masa depan Suling tidak akan terbatas. Banyak seniman bela diri memandang Suling dengan rasa iri. Namun saat ini, tidak ada yang akan mempertanyakan apakah Suling memenuhi syarat untuk menikahi Putri King Cheng. Karena, baru saja, Suling telah menghancurkan Putri King Cheng dengan kekuatannya yang dahsyat, membuktikan bahwa ia memang memenuhi syarat untuk menikahi Putri King Cheng. "King Cheng, apakah kau ingin menikahi Suling?" Kaisar yang terbakar menatap Putri King Cheng dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang tahu bahwa Kaisar Yan menunjukkan ekspresi ini, yang berarti bahwa Kaisar Yan sama sekali tidak bercanda. Selama Putri King Cheng mengangguk, Putri King Cheng akan menikahi Suling. Semua seniman bela diri di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa seorang wanita cantik seperti Putri King Cheng akan menikahi Suling. Di dunia ini, sejak saat itu, tidak ada dewi. Semua orang memandang Putri King Cheng. Mereka semua berharap bahwa Putri King Cheng dapat menolak lamaran Kaisar Yan. Namun, yang membuat semua orang kecewa, Putri King Cheng terdiam dan hanya mengangguk diam-diam, yang bahkan merupakan jawaban atas pertanyaan Kaisar. Jauh di langit, para pemimpin dari semua kekuatan utama merasa menyesal ketika mereka melihat Putri King Cheng mengangguk. "Sialan, kalau saja aku bisa punya anak perempuan seperti ini. Kalau begitu, Suling, aku bisa dimasukkan ke dalam sekte. Kenapa khawatir sekte itu tidak bisa direvitalisasi? Ah, pilihan Suling sudah jelas. Putri King Cheng sangat cantik sehingga dia bisa disebut orang yang cantik. Suling seharusnya tidak cukup bodoh untuk menyerah menikahi Putri King Cheng dan semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan negara kuno Dayan untuk pergi ke sekte lain. Ya, dalam analisis terakhir, kekuatan paling kuat di kerajaan kuno Dayan adalah keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Jika Suling bisa mendapatkan semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan, dengan bakat seni bela dirinya, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Para leluhur dari semua kekuatan utama tidak dapat menahan perasaan dan berkata tanpa daya. Suling benar-benar terkejut dengan efektivitas tempur mereka yang kuat tadi. Karena Suling benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu,
dia juga telah berlatih banyak metode harta karun, dan dia juga memiliki tulang gelap misterius dari pohon surga. Selain itu, Su Ling juga telah berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Berdasarkan ini saja, Su Ling telah melampaui banyak seniman bela diri. Banyak seniman bela diri iri pada Su Ling. Mata semua orang tertuju pada Su Ling. Yan Huang juga menatap Su Ling dan bertanya, Su Ling, kau sudah bertemu dengan adik perempuanku, dan bakat serta kekuatan bela dirimu telah diakui olehnya. Sekarang, kau bisa menikahi adik perempuanku jika kau mau. Saat itu, kau akan menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan dan mendapatkan semua sumber daya pelatihan dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Di masa depan, kau akan dapat mencapai seni bela diri yang lebih kuat. Bagaimana menurutmu? Tidak diragukan lagi bahwa penampilan luar biasa Su Ling diapresiasi oleh Kaisar Yan. Kaisar Yan berharap untuk melihat Su Ling bergabung dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Su Ling menatap Yan Huang yang sombong. Sebagai kaisar kerajaan kuno peradangan besar, keagungannya duduk di wilayah ratusan ribu mil. Kaisar peradangan termasuk pemimpin di bidang ruang angkasa ini dalam hal kekuatan dan status. Oleh karena itu, seorang prajurit pangkat Yan Huang lahir dengan rasa kebangsawanan. Bahkan jika dia hanya berdiri di tanah ini saat ini, dia juga terlihat sombong dan tanpa hambatan dan menikmati perhatian dunia. Pertanyaan Kaisar tentang Su Ling lebih seperti sebuah pertanyaan, seolah-olah tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, Yan Huang bertanya apakah Su Ling bersedia menikahi Putri King Cheng. Di mata Kaisar Yan, saya khawatir tidak ada alasan bagi orang biasa untuk menolak menikahi Putri King Cheng. Karena Putri King Cheng adalah wanita cantik pertama di negara kuno Dayan. Pada saat yang sama, dia juga memiliki tulang binatang emas dan hitam dan mempraktikkan metode harta karun emas dan hitam. Bakat seni bela dirinya adalah satu dari sejuta. Mampu menikahi wanita seperti itu dengan penampilan dan kekuatan juga merupakan bukti kekuatannya sendiri. Su Ling tidak punya alasan dan, tentu saja, tidak memenuhi syarat untuk menolak menikahi Putri King Cheng. Karena itu, Yan Huang sangat percaya diri. Dia menatap Su Ling dan bertanya, bagaimana dengan Su Ling? Apa yang kamu pikirkan? Kaisar yang terbakar menatap perubahan ekspresi di wajah Su Ling. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitar, termasuk yang terkuat di langit, juga menatap Su Ling dan tindakannya. Karena mereka semua menunggu jawaban Su Ling. Su Ling terdiam untuk waktu yang lama. Dia dan Yan Huang saling memandang. Atas pertanyaan Yan Huang, dia sedikit mengernyit, dan senyum di wajahnya berubah menjadi warna yang bermartabat. Dia menatap Kaisar yang terbakar dan berkata, aku menolak. Dalam 3 kata, Su Ling mengatakannya dengan sangat serius. Matanya sangat tegas, menatap Kaisar dengan serius, dan berkata, aku tidak akan menikahi Putri King Cheng. Hah, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Yan Huang segera mengerutkan kening dan menyeka beberapa warna berat di wajahnya. Matanya tampak sedih dan tajam. Ia bertanya dengan dingin, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Ya, Su Ling mengangguk, tidak diragukan lagi. Para seniman bela diri yang tinggal di sekitar tercengang ketika mereka mendengar bahwa Su Ling tiba-tiba menolak lamaran Kaisar. Itu di luar logika dan di atas nalar. Sungguh luar biasa, Su Ling baru saja menolak. Nima, ini untuk menikahi Putri King Cheng. Kau tahu, Putri King Cheng jelas merupakan kecantikan nomor 1 di seluruh negeri kuno Dayan. Penampilan barusan membuktikan bahwa bakat seni bela diri Putri King Cheng jelas termasuk yang terbaik. Bukankah sangat membahagiakan menikahi wanita setingkat ini? Selain itu, untuk menarik Su Ling ke dalam keluarga kerajaan negeri kuno Dayan, Kaisar memberikan cukup banyak konsesi dan bahkan mengizinkan Su Ling untuk menggunakan semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan negeri kuno Dayan. Betapa kayanya perlakuan dan kondisi ini. Namun sekarang, Su Ling menolak tanpa berpikir. Jika kau tidak tahu sebelumnya bahwa Su Ling tidak memiliki masalah dengan kepalanya, aku khawatir sekarang, seseorang akan benar-benar memperlakukan Su Ling sebagai orang bodoh. Lagi pula, seharusnya tidak ada penjelasan kedua bagi mereka yang membiarkan si cantik tak tertandingi dengan bakat bela diri terbaik tidak menikah, atau bahkan menyerahkan semua sumber daya kultivasi yang disediakan oleh keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Gila, benar-benar gila, Su Ling orang gila. Jika dia tidak berniat menikahi Putri King Cheng sejak awal, mengapa dia bersikeras meminta Kaisar Yan untuk membawa Putri King Cheng? Baru saja,
Mengapa dia bersikeras lebih tinggi dan lebih rendah dari Putri King Cheng? Apakah dia hanya untuk bersenang-senang? Ya, pasti ada yang salah dengan Su Ling. Putri King Cheng adalah kecantikan nomor satu di negara kuno Dayan, dan bakat bela dirinya tak tertandingi. Selama kamu bisa menikahinya, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Hal baik semacam ini tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Su Ling sudah siap sedia, dan dia benar-benar menyerah. Banyak seniman bela diri terkejut dan membenci Su Ling. Kamu tahu, di masa lalu, Putri King Cheng adalah dewi mereka. Tetapi sekarang, dewi mereka ingin menikahi Su Ling, tetapi Su Ling menolak. Su Ling ini sangat penuh kebencian. Orang-orang tanpa sadar menatap Kaisar Yan, dan melihat warna dingin di wajahnya. Yan Huangleng menatap Su Ling. Di wajahnya yang dingin, dia menyeka beberapa seringai dan berkata, "Bisakah kamu memberitahuku mengapa?" "Karena kamu tidak pernah bertanya apa yang kupikirkan." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan tampak serius. Dia menatap Kaisar dengan sangat serius dan berkata, "Termasuk Putri King Cheng, dia tidak menanyakan pendapatku." Mata Su Ling sangat tegas. Dia tidak peduli dengan pandangan para seniman bela diri di sekitarnya. Dia berkata, "Kaisar Yan, Anda selalu hidup di atas dunia. Anda adalah kaisar dari negara kuno Yan yang agung. Tentu saja, Anda memenuhi syarat untuk membuat keputusan yang tepat tanpa bertanya kepada saya. Anda pikir jika Anda membiarkan saya menikahi Putri King Cheng, saya akan menikahi Putri King Cheng, kan?" Kaisar terdiam. Sebenarnya, dia mengakui pernyataan Su Ling, dan hal yang sama juga benar. Adalah hal yang baik bagi Su Ling untuk menikahi Putri King Cheng dari semua aspek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling akan menolaknya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di negara kuno ini yang ingin menikahi Putri King Cheng. Yan Huang bahkan berpikir bahwa membiarkan Su Ling menikahi Putri King Cheng hanyalah membesarkan Su Ling, karena Su Ling hanya lahir di tempat kecil seperti kota Qingyang di Kekaisaran Lanxing, dan keluarganya tidak memiliki kekuasaan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menikahi Putri King Cheng? Kaisar Yan mengizinkan Su Ling menikahi Putri King Cheng, yang menguntungkan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling harus berterima kasih kepada Kaisar. Namun Yan Huang tidak menyangka Su Ling akan menolak dan mengucapkan kata-kata ini. Su Ling melanjutkan, "Benar. Kau sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku. Termasuk Putri King Cheng, dia merasa dirinya lebih unggul. Kodok sepertiku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menikahinya. Namun, aku tidak pernah berpikir untuk menikahinya dari awal sampai akhir. Aku menyukai seseorang, dan aku tidak akan menyukai yang lain." Su Ling tidak berbicara dengan keras, tetapi suaranya merdu dan kuat. Ada ratusan seniman bela diri yang hadir. Pada saat ini, mereka semua dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Su Ling. Su Ling tidak akan menikahi Putri King Cheng. Dia bahkan mengatakan bahwa sejak awal, Su Ling tidak ingin menikahi Putri King Cheng. Apa yang baru saja terjadi hanyalah angan-angan Putri King Cheng. Putri King Cheng yang sombong secara keliru mengira bahwa Su Ling ingin mengejar dan mencintainya, dan bahkan ingin menikahinya. Menurut pendapat Putri King Cheng, itu tidak diragukan lagi adalah pertunjukan kodok yang ingin memakan daging angsa. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah tikus small di 4 tingkat wilayah Zhenwu. Pengejaran Putri King Cheng oleh seniman bela diri tingkat ini merupakan penghinaan bagi Putri King Cheng. Karena itu, Putri King Cheng berpikir bahwa dia ingin membunuh Su Ling dan menghilangkan pengejaran cinta Su Ling untuknya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, itu adalah hasil seperti itu. Putri King Cheng dikalahkan oleh Su Ling. Namun, Su Ling dengan terus terang menyatakan bahwa sejak awal dia tidak pernah berpikir untuk menikahi Putri King Cheng. Tidak diragukan lagi bahwa semua yang terjadi sebelumnya didasarkan pada angan-angan Putri King Cheng. Putri King Cheng berasumsi bahwa Su Ling ingin menikahinya, jadi dia membunuh Su Ling dengan kejam. Namun, Su Ling sama sekali tidak ingin menikahinya. Dengan kata lain, dia membunuh orang yang salah. Dia selalu hanya bermesraan. Pada saat ini, Putri King Cheng panik. Kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Dia tampak sedikit lesu. Matanya sangat melotot. Dia menatap Su Ling dan bertanya, "Karena kamu tidak ingin menikahiku sejak awal, mengapa kamu sengaja menggodaku?" Petik 2. Hah. Mendengar pertanyaan Putri King Cheng, Su Ling tertegun dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia tampak sangat serius, menatap Putri King Cheng dan berkata, "Putri King Cheng, kamu dilahirkan dalam keluarga yang kuat.
Kamu dilahirkan dengan segalanya. Menurut pendapatmu, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk mengejar dan mencintaimu. Kultivasiku di alam suling hanya 4 tingkat alam Zenwu, yang kamu benci. Baru saja, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu mengatakan bahwa aku menggoda dan menggodamu. Itu konyol. Aku, Putri King Cheng terdiam. Ya, dia tidak melihat suling secara langsung sejak awal. Jika bukan karena kultivasi suling di 4 alam Zenwu, dia secara paksa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan hampir menghancurkan kota dan membunuhnya. Aku khawatir dia tidak akan melihat suling sekarang. Ya, dari awal hingga akhir, suling tidak pernah menggoda Putri King Cheng. Tetapi Putri King Cheng hanya angan-angan dan ingin membunuh suling. Bahkan, untuk membunuh suling, Putri King Cheng menggunakan tulang binatang Jinwu untuk melakukan metode harta karun Jinwu, yang jelas ditujukan untuk membunuh suling. Dalam proses ini, apakah suling pernah menggoda Putri King Cheng? Konyol, konyol, baru saja, suling hampir terbunuh. Jika dia tidak diajari metode peri bintang bulan oleh orang bijak Yueji, dia bisa menghindari serangan, dan berlatih metode harta karun Kirin. Dia dirasuki api penyucian, saya khawatir suling benar-benar akan mati. Namun, di mata Putri King Cheng, itu hanya suling yang menggodanya. Keluarga kerajaan mengabaikan poin kehidupan ini, yang benar-benar tercermin dengan tajam dan jelas pada Putri King Cheng. Suling menatap Putri King Cheng dan terus berkata, saya, Suling, hanyalah orang kecil. Sebelumnya, saya hanyalah orang kecil. Setelah mengatakan ini, Suling segera berhenti, menatap Kaisar dan berkata, Yan Huanggui adalah raja suatu negara. Dia memiliki kekuatan teroris yang berdiri di puncak dunia seni bela diri di bidang luar angkasa ini. Dia mengabaikanku. Baru saja, aku membunuh Yuan Xinghua dan terluka parah. Sima Xingyun dan Ouyang Flame ingin memanfaatkan situasi untuk membunuhku. Patriark Tang Yuhui menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, tetapi menutup mata dan duduk diam. Ketika aku ingin membunuh Sima Xingyun dan Ouyang Flame, dia hanya ingin berdiri. Lucu, lucu, kata-kata Sulingyan menjadi semakin tajam dan ganas. Dia menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya, termasuk para petarung papan atas dari pasukan utama negara kuno Dayan, dan berteriak, kalian pikir aku lahir di kota Qingyang dan tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Kalian hanya bisa membiarkanku dibantai di sini, jadi kalian lakukan apapun yang kalian mau. Kalian pikir aku hanya seorang pendekar 4 kali lipat. Di wilayah Zenwu, lemah dan seperti semut pengganggu, jadi kalian ingin membunuhku dengan sepenuh hati. Kalian pikir aku mengejar kekuasaan dan ingin memasuki kekuatan besar untuk berkultivasi, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaan individu, jadi kalian pikir aku akan menikahi Putri King Cheng. Tapi sekarang, aku ingin memberitahumu bahwa kalian salah. Ya, kalian semua salah. Bahkan jika aku lahir di kota Qingyang, lalu kenapa? Aku tidak punya kekuatan keluarga untuk dihidupi, jadi aku mencoba untuk menjadi kuat. Meskipun aku hanya seorang pendekar 4 kali lipat dari seni bela diri sejati, aku telah keluar dari jalan para dewa dan iblis batas kuno dan berlatih banyak metode non-Sangbao. Bahkan jika aku seorang seniman bela diri di seni bela diri surga, aku tidak takut. Saya sangat ingin memasuki kekuatan besar untuk berlatih, tetapi saya tidak akan mempermainkan kebahagiaan pribadi saya dan menikahi Putri King Cheng sebagai ganti semua sumber daya kultivasi keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Saya Suling. Saya tidak malu melakukannya. Semua seniman bela diri di sekitar tercengang. Mereka bahkan menahan napas, tetap diam, dan diam-diam mendengarkan setiap kata yang diucapkan Suling. Mereka menatap dengan ngeri. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kata-kata ini benar-benar diucapkan dari mulut Suling. Orang ini, benar-benar gila. Ya, Putri King Cheng menawarkan untuk menikahinya, tetapi dia menolaknya secara langsung. Apakah dia tahu bahwa dia telah benar-benar menyinggung Kaisar dengan melakukan itu? Banyak seniman bela diri menatap Suling dan terkejut. Namun, sebenarnya, kata-kata ini akan menyinggung Kaisar. Suling pasti tahu itu, tetapi Suling sama sekali tidak takut akan hal itu. Jika harus melawan hati karena takut menyinggung Kaisar, hati seni bela diri dan Taoisme Suling terlalu tidak stabil. Suling adalah seorang pria selama 2 generasi dan akhirnya terlahir kembali. Jika dia ingin memengaruhi dunia seni bela diri yang lebih kuat, dia harus memiliki hati seni bela diri yang kuat. Hati seni bela diri dan Taoisme terguncang dengan santai.
Dapat dibayangkan bahwa kita akan membuat prestasi di jalan seni bela diri dan Taoisme di masa depan. Yan Huang mengerutkan kening. Ketika Su Ling mulai menyampaikan pidato panjang ini, dia tidak berbicara. Sekarang, dia tidak berbicara. Karena, untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kakak, ayo pergi. Putri Qingcheng menangis terseduh-seduh. Kata-kata Su Ling tidak diragukan lagi menyentuh hatinya. Dia menatap sosok kekar Yan Huang dan berkata dengan suara yang dalam. Kaisar masih terdiam. Lu Sueyao dan Luo Wushuang juga tetap berada di antara kerumunan. Mata mereka yang indah penuh dengan keterkejutan. Apa yang baru saja dikatakan Su Linggang benar-benar luar biasa dan bahkan mengejutkan. Lu Sueyao tiba-tiba teringat apa yang pernah diperbuatnya sebelumnya. Mengetahui bahwa Su Ling adalah seorang yang sia-sia dalam seni bela diri, Lu Sueyao dengan tegas pergi ke keluarga Su di kota Qingyang untuk membatalkan pernikahannya. Tetapi tanpa diduga, Su Ling sama sekali tidak ragu, jadi dia langsung membatalkan pernikahannya. Setelah membatalkan pernikahannya, Lu Sueyao pernah berpikir bahwa si sia-sia Su Ling tidak akan hidup lama di dunia yang kejam ini. Oleh karena itu, Lu Sueyao telah tenggelam dalam kegembiraan menikahi pangeran ke-6 dari Kekaisaran Lanxing. Namun kemudian, pangeran ke-6 langsung mengundurkan diri dari Lu Sueyao karena dia dipermalukan. Akibatnya, Lu Sueyao menjadi wanita yang tidak diinginkan siapapun, dan bahkan dikeluarkan dari keluarga Lu. Lu Sueyao memiliki reputasi buruk di luar. Meskipun tidak semua orang berteriak, mereka tidak tahu malu. Su Ling memiliki kebangkitan yang kuat, dengan bakat, seni bela diri terbaik dan banyak metode harta karun yang dipraktikkan oleh Su Ling, yang membuat Su Ling semakin kuat. Sekarang, Su Ling bahkan dapat menghancurkan hari-hari awal Tianwu dengan 4 lapisan Zhenwu, dan dia juga seorang pejuang di hari-hari awal Tianwu di level Putri Qingcheng. Tidak diragukan lagi, kekuatan Su Ling yang sebenarnya sepenuhnya dapat dibayangkan. Mengingat hal-hal ini dalam benaknya, Lu Sueyao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata dengan senyum pahit, putri ini sepertiku. Jika dia tidak membenci Su Ling, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Su Ling dengan wajahnya yang cantik. Tapi sekarang, Su Ling tidak bisa menyukainya lagi. Sebagai mantan tunangan Su Ling, kontak Lu Sueyao dengan Su Ling menjadi semakin banyak setelah dia membatalkan pernikahannya. Lu Sueyao masih lebih mengenal karakter Su Ling. Su Ling adalah tipe orang yang makan dengan lembut daripada dengan keras, terutama wanita. Wanita-wanita yang berada di atas dan suka meremehkan orang lain, Su Ling tidak akan memiliki kesan yang baik sama sekali, bahkan jijik. Pada awalnya, Putri Qingcheng menganggap Su Ling tidak ada apa-apanya dan menganggap Su Ling sebagai sampah. Oleh karena itu, Putri Qingcheng menunjukkan penampilan yang angkuh dan tanpa hambatan dan sama sekali tidak memandang Su Ling. Hal ini membuat Su Ling jijik. Bukankah Lu Sueyao pernah melakukan hal yang sama? Setelah memikirkan hal ini, Lu Sueyao tidak dapat menahan tawa getir. Dia merasa sangat lucu di dalam hatinya. Jika bukan karena kesombongannya, Su Ling akan menjadi tunangannya. Su Ling, masa depan tidak terbatas. Sungguh pilihan yang tepat untuk membiarkan dia meninggalkan paviliun Jianwang dan datang ke negara kuno Dayan. Luo Wushuang mengerutkan kening. Sebelumnya, dia pernah berpikir bahwa Su Ling benar-benar akan dibunuh, tetapi kemudian, penampilan Su Ling benar-benar menakjubkan, yang mengejutkan Luo Wushuang. Jika dia tidak datang ke negara kuno Dayan, Su Ling tidak akan terasa lebih keras. Kekuatannya sendiri tentu tidak akan lebih kuat. Ya, di masa depan, aku hanya ingin mengikuti jejaknya. Cukup dengan mengikutinya sepanjang waktu. Lu Sueyao mengangguk. Dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, Su Ling akan menjadi semakin kuat. Di masa depan, saat bersaing untuk memperebutkan supremasi kaum muda, Su Ling pasti akan menjadi orang yang paling berpeluang untuk meraih supremasi kaum muda, dan kemudian menguasai supremasi seni bela diri. Meskipun bakat seni bela diri Lu Sueyao juga sangat kuat dan telah berlatih banyak metode harta karun, Lu Sueyao benar-benar lemah dibandingkan dengan Su Ling. Lu Sueyao tahu bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling. Oleh karena itu, Lu Sueyao sangat yakin bahwa selama dia dapat mengikuti Su Ling, dia akan merasa puas. Aku juga. Tatapan mata Luo Wushuang tegas dan berkata dengan serius, meskipun tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi darinya, aku khawatir dia akan segera menyusulku. Mendengar apa yang dikatakan Luo Wushuang, Lu Sueyao tercengang dan tanpa sadar menatap Luo Wushuang.
Dia mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Wushuang dengan saksama. Luo Wushuang adalah seorang seniman bela diri di tingkat surga, dan pernah menjadi pemimpin paviliun Raja Pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Wushuang telah berada di posisi yang menonjol dan dikagumi oleh banyak seniman bela diri. Secara logika, seniman bela diri seperti Luo Wushuang, yang dulunya berada di posisi tinggi dan memiliki kekuatan besar, umumnya sombong. Namun, jatuh tanpa es, seperti yang saya katakan tadi, sangat rendah hati. Bagaimanapun, Su Ling hanya berada di tingkat keempat dari alam Zhenwu. Luo Wushuang adalah alam surga yang sebenarnya. Kesenjangan antara Su Ling dan Luo Wushuang sama besarnya dengan jurang. Jika Su Ling ingin mengejar sang Luo Wushuang, dia perlu berlatih setidaknya selama beberapa tahun. Selain itu, Su Ling juga ingin memastikan bahwa Su Ling tidak akan dibunuh oleh pejuang lain selama tahun-tahun ini. Bagaimanapun, banyak bakat seni bela diri meninggal di jalan seni bela diri yang belum bangkit. Ikuti seorang pemuda tertinggi dan pergilah ke jalan seni bela diri. Ini mungkin cara terbaik untuk melangkah ke seni bela diri yang paling kuat. Ketika Lu Sueyao menatap Luo Wushuang menghela napas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lu Sueyao dan berkata dengan serius. Begitu, Lu Sueyao tiba-tiba mengerti. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara Lu Sueyao dan Luo Wushuang. Saat ini, Su Ling berdiri di depan Yan Huang. Yan Huang tetap diam, tetapi mata Yan Huang yang muram selalu menatap Su Ling. Sesaat kemudian, Kaisar merasa lega dan berkata, "Baiklah, kau benar. Aku tidak memikirkan perasaanmu atau apakah kau bersedia menikahi Putri King Cheng sebelumnya. Itu salahku." Para seniman bela diri di sekitar tercengang, dan Kaisar Yan meminta maaf. Ini luar biasa. Bagaimanapun, Yan Huang adalah seorang raja yang mulia di suatu negara. Hampir mustahil baginya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, baru saja, Yan Huang meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Su Ling. Yan Huang meminta maaf. Apakah dia takut pada Su Ling? Pria seni bela diri itu tampak bingung dan berkata dengan curiga. Tidak mungkin. Seniman bela diri lainnya berkata langsung, Kaisar Yan adalah raja suatu negara. Statusnya sangat mulia sehingga dia tidak takut pada Su Ling. Lalu mengapa dia? Prajurit itu berhenti berbicara dan berkata dengan heran. Aku tidak tahu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Kaisar selanjutnya. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tidak mengerti maksud Kaisar. Kultivasi alam telah mencapai tingkat Kaisar Yan, dan statusnya sangat baik. Apa yang dapat dia lakukan bahkan jika dia melakukan kesalahan? Yan Huang adalah orang yang luar biasa. Dia tidak perlu meminta maaf kepada siapapun sama sekali. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan. Pada saat ini, banyak seniman bela diri memandang Su Ling. Mereka sangat ingin tahu. Menghadapi Kaisar yang sedang marah, mereka berinisiatif untuk meminta maaf. Bagaimana seharusnya Su Ling menjawab? Tentu saja, saat berikutnya, Su Ling tersenyum dan berkata, "Saya menerima permintaan maaf Anda." Ya, Kaisar mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan, bisakah Anda?" Untuk mengundang Su Ling ke dalam keluarga kerajaan negara kuno Dayan, Kaisar sangat rendah hati. Dia tidak lagi memiliki sikap sombong seperti sebelumnya. Sekarang dia hanya ingin membawa Su Ling ke dalam keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Karena ini benar-benar bermanfaat untuk peningkatan kekuatan kerajaan. Su Ling tiba-tiba terdiam. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap Tang Qingshan, yang melayang di udara dan tetap diam sejak awal, dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak akan mengatakan sesuatu?" Tang Qingshan tercengang. Dia tahu Su Ling bertanya kepadanya. Keluarga kerajaan kuno Dayan dapat memberimu, dan Sekte Yanyun dapat memberimu. Tentu saja, keluarga kerajaan kuno Dayan tidak dapat memberimu, dan Sekte Yanyun dapat memberimu. Tang Qingshan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Yan datang ke Yanyun Zong untuk menarik orang. Begitu dia bergerak, dia ingin menarik Su Ling ke dalam keluarga kerajaan kuno Dayan. Bagaimana mungkin Tang Qingshan membiarkan ini terjadi? Su Ling, tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan adikmu. Mungkin kalian bisa menyingkirkan masa lalu dan saling mengenal lagi. Kata Kaisar. Tidak diragukan lagi, Kaisar Yan masih percaya bahwa Su Ling adalah pencinta wanita,
dan Putri Qingcheng adalah kecantikan tak tertandingi pertama di negara kuno Dayan. Menggunakan Putri Qingcheng untuk memikat Su Ling agar bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Pada saat yang sama, Putri Qingcheng telah mencapai usia menikah. Selama bertahun-tahun, Putri Qingcheng telah melihat banyak bakat seni bela diri, tetapi tanpa kecuali, bakat seni bela diri itu tidak diakui oleh Putri Qingcheng. Jika Anda menghitung dengan cermat, Su Ling adalah satu-satunya jenius seni bela diri yang diakui oleh Putri Qingcheng. Oleh karena itu, jika Putri Qingcheng dapat menikahi Su Ling, Kaisar akan merasa lega. Mendengar bahwa Yan Huang pindah dari Qingcheng lagi untuk merayu Su Ling, wajah Tang Qingshan tampak semakin jelek. Dia menatap Tang Yuhui dan berkata, "Maaf, apakah Xian juga sudah cukup umur untuk menikah?" Hah, wajah Tang Yuhui jauh lebih baik. Dia terkejut dengan pesona orang-orang suci Yueji sebelumnya. Dia menggunakan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, yang hampir tidak pulih. Tiba-tiba, Tang Yuhui tercengang ketika mendengar pertanyaan Tang Qingshan. Apakah Tang Qingshan ingin? Hampir dalam sekejap, Tang Yuhui mengerti maksud Tang Qingshan, tetapi Tang Yuhui tidak dapat menolak. Bagaimanapun, Sekte Yanyun didirikan oleh Tang Qingshan sendiri, dan Tang Yuhui hanyalah keturunan Tang Qingshan. Menghormati keinginan leluhur adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap generasi muda. Lao Zhu, Xian berusia 17 tahun. Tang Yuhui menjawab, itu hanya usia yang layak untuk menikah. Namun, Yang Mulia Pangeran datang untuk melamar sebelumnya, berharap untuk menikahi Xian. Penolakan langsung. Tang Qingshan merendahkan suaranya dan berkata, Kaisar Yan juga ada di sini. Hari ini saya akan membuat keputusan untuk Xian. Xian tidak akan menikahi Yang Mulia Pangeran. Selama Su Ling tetap berada di Yanyunzong, setengah tahun kemudian, Yanyunzong akan mengadakan pernikahan Su Ling dan Xian untuk membiarkan Su Ling menikahi Xian. Seluruh hadirin terkejut mendengar pernyataan ini. Termasuk Su Ling sendiri, dia terkejut. Dia baru saja menolak pernikahan yang diatur oleh Kaisar. Sekarang Tang Qingshan akan memutuskan untuknya dan membantunya mengatur sesuatu. Orang-orang seni bela diri di sekitar sangat iri pada Su Ling, dan berkata satu demi satu, Su Ling ini benar-benar beruntung. Aku memiliki kesempatan untuk memenangkan Putri Qingcheng, dan sekarang aku memiliki kesempatan untuk memenangkan Tang Xian. Kedua wanita ini adalah wanita cantik yang tak tertandingi di negara kuno Dayan. Ya, Putri Qingcheng dari keluarga kerajaan, Tang Xian dari Sekte Yanyun. Kedua wanita ini tidak hanya jenius seni bela diri, tetapi juga wanita cantik. Banyak jenius muda yang mencintai mereka berdua. Mereka tidak bisa melihat mereka dari kejauhan, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh jari-jari mereka. Tetapi sekarang, Su Ling sudah siap dan dapat menikahi salah satu dari mereka kapan saja. Apakah ada celah di antara mereka? Sialan, sebelumnya, Su Ling menolak lamaran Kaisar dan menolak menikahi Putri Qingcheng. Kali ini, Su Ling tidak akan menolak untuk membunuh lamaran Kaisar Tang Qingshan dan menolak untuk bertunangan dengan Tang Xian. Banyak seniman bela diri, semuanya dengan wajah serius dan terkejut di hati mereka, menatap Su Ling dengan serius dan menunggu jawaban Su Ling. Su Ling menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa seni bela diri itu iri padanya, tetapi siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya? Menikahi Tang Xian, menikahi Putri Qingcheng, tidak mungkin, oke. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Tang Xian dan Putri Qingcheng tidak cantik. Sebaliknya, Su Ling justru tertarik pada orang lain. Su Ling mendongak, menatap Tang Qingshan, dan menjawab, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan, tapi... Namun, sebelum Su Ling selesai berbicara, Tang Qingshan berkata langsung, tidak ada yang lain. Karena kamu sudah berterima kasih atas kebaikanku dan Tuan Pavilion Lansi mempercayakanmu kepadaku, terserah padaku. Kamu dan Xian akan menikah dalam 6 bulan. Selama waktu ini, kalian berdua dapat menggunakannya untuk menumbuhkan perasaan. Petik 2 petik 2. Su Ling terdiam. Sial, apa-apaan ini? Operasi apa? Tang Yu menyesal tinggal di dekatnya, tetapi juga wajah kosong. Tang Xian bukanlah tipe wanita yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Dia telah mengejar cinta sejati. Tetapi sekarang, Tang Qingshan, leluhur pertama, langsung membuka mulutnya dan kehilangan pernikahan Tang Xian. Jika Tang Xian tahu tentang itu, aku khawatir Tang Xian akan benar-benar hancur. Dalam hatinya, dia tidak berdaya.
Tang Yuhui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata dengan senyum masam, ketika Xian tahu bahwa dia akan menikahi Su Ling dalam 6 bulan, dia mungkin akan menjadi gila. Sima Xingyun dan Ouyang Flame, yang lengan kanannya terputus, juga tampak tercengang. Pernikahan Tang Xian telah diputuskan, yang terlalu sewenang-wenang. Namun, Sima Nebula dan Ouyang Flame tidak berani mempertanyakan keputusan Tang Qingshan. Bagaimanapun, status Tang Qingshan di Sekte Yanyun tidak dapat lagi diukur dari identitasnya. Karena seluruh Sekte Yanyun dapat bangkit dan berkembang hingga saat ini karena kekuatan Tang Qingshan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Tang Qingshan, tidak akan ada Sekte Yanyun saat ini. Dengan karakter Xian, dia tidak akan bisa menikahi Su Ling. Sima Xingyun mengerutkan kening. Dia sering tinggal bersama Tang Xian. Dia sangat mengenal karakter Tang Xian dan menegaskan secara langsung. Ya, Xian bukanlah tipe wanita yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia harus memutuskan pernikahannya. Meskipun Su Ling juga sangat baik, memiliki bakat seni bela diri yang kuat dan kekuatan yang kuat, Su Ling terlalu sibuk. Xian tidak akan menyukai orang seperti Su Ling. Ouyang Flame mengangguk, menyeka beberapa senyum tipis di wajah pucatnya dan berkata. Namun, ketika Sima Xingyun dan Ouyang Flame menyimpulkan bahwa Tang Xian tidak akan pernah menikahi Su Ling, Tang Xian, yang tinggi dan anggun serta memiliki wajah yang cantik, berjalan perlahan dari kejauhan. Melihat ke arah alun-alun Yanyun yang retak, Tang Xian mengusap beberapa warna bermartabat di wajah cantiknya. Dia menatap nebula Sima dan nyala api Ouyang. Ketika dia melihat bahwa nebula Sima dan nyala api Ouyang telah memotong lengan kanan mereka, wajahnya menjadi lebih berat. Kemudian, Tang Xian menatap Tang Yuhui dengan menyesal dan berkata, "Ayah, kamu harus tahu semua yang dikatakan leluhur." Tang Yuhui berkata langsung, "Ya." Tang Xian mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Tang Yuhui. "Aku ingin mendengar apa yang dikatakan leluhurku. Setengah tahun kemudian, Su Ling dan aku akan menikah." Wajah Tang Xi tanpa ekspresi dan menjawab langsung. Nada suaranya tidak panas atau dingin. Dia tidak bisa mendengar emosi, Tang Xian. Benar-benar setuju. Sima Xingyun tercengang dan tampak tercengang. Seluruh orang itu sangat terkejut. Dia menatap Tang Xian, berjalan maju dengan cepat dan berkata, "Xian, kamu, apa yang kamu lakukan?" Api Ouyang juga sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Dia tercengang. Dia menatap Tang Xian dengan tatapan kosong dan bertanya dengan heran, "Xian, apakah kamu terancam?" Wajah Tang Xi tanpa ekspresi dan dingin. Matanya menyapu Sima Xingyun dan api Ouyang. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua kalah di tangannya bersama-sama. Apa salahnya aku menikahinya? Tapi kamu tidak." Sima Nebula berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu katakan?" Tang Xian menatap Sima Nebula dan berkata dengan suara yang dalam. "Apakah kamu tidak menyukai kakak laki-lakiku?" Sima Nebula tiba-tiba berkata. Pada saat ini, Sima Xingyun marah. Tang Xian dan kakak laki-lakinya benar-benar ditakdirkan di surga. Tang Xian berlatih banyak metode harta karun dengan kekuatan besar, dan bakat seni bela dirinya juga sangat kuat. Tang Xian pasti akan memiliki tempat di masa depan ketika berjuang untuk supremasi kaum muda. Selain itu, Tang Xian sangat cantik. Dia juga merupakan kecantikan tak tertandingi yang terkenal di negara kuno Dayan. Adapun kakak tertua Sima Xingyun, bernama Sima Xinghai, dia adalah salah satu dari 10 murid teratas dari pengadilan dalam Sekte Yanyun. Prestasinya telah lama mencapai alam Tianwu tingkat lanjut, dan kekuatan tempurnya yang komprehensif sedikit lebih kuat dari Jun Wuchen. Selain itu, Sima Xinghai baru berusia 20 tahun ini, dan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Di Sekte Yanyun, meskipun banyak murid yang mencintai Tang Xian dan ingin mendapatkan hati Tang Xian, para murid itu tahu bahwa Tang Xian ditakdirkan untuk menjadi wanita Sima Xinghai, dan seniman bela diri lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sima Xinghai juga mengancam bahwa Tang Xian adalah wanita yang ingin dinikahinya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Setelah itu, semakin sedikit pria yang berani mengejar dan mengagumi Tang Xian. Sisanya adalah orang-orang kuat teratas dari kekuatan besar, atau pewaris klan, atau pewaris keluarga besar teratas. Sima Xinghai adalah saudara laki-laki tertua Sima Xingyun. Di masa depan, ia terikat untuk menjadi penerus keluarga Sima dan mengambil alih seluruh keluarga Sima. Berdasarkan status saja, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Sima Xinghai.
Sima Xingyun sangat menyukai Tang Xian, tetapi Tang Xian adalah wanita saudara laki-laki tertuanya. Oleh karena itu, ia tidak pernah berani mengungkapkan cintanya. Ia hanya berani menemani Tang Xian berkeliling dengan diam-diam dan mengikuti Tang Xian. Ia akan sangat bahagia selama ia melihat Tang Xian hidup dengan baik. Tetapi sekarang, Tang Xian akan menikahi Su Ling. Selain itu, tanggal pernikahan ditetapkan setengah tahun kemudian. Bagaimana Sima Xingyun menerimanya? Pada saat itu, Sima Xingyun menatap Tang Xian dengan dingin dan berteriak dengan marah, "Apakah kau ingin mengkhianati kakak tertuaku?" Mata Tang Xian tampak suram. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah. Dia menatap Sima Xingyun dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Xingyun, keluarga Sima, bukan lagi keluarga Sima sebelumnya. Kau seharusnya tahu ini lebih dari siapapun." Begitu dia mengatakan ini, Sima Xingyun terdiam, dan kemarahan di hatinya melonjak di wajahnya. "Terlalu kuat bagimu untuk melakukannya." Sima Xingyun berteriak dengan marah. Kekuatan. Mendengar ucapan itu, Tang Xian tiba-tiba memancarkan beberapa warna dingin di wajah cantiknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Haha, itu konyol. Aku tidak pernah mengakui bahwa aku menyukai Sima Xinghai. Kau selalu menganggapku sebagai wanita Sima Xinghai. Bukankah ini angan-anganmu?" Kemudian, Tang Xian melihat sekeliling dan berteriak, "Apakah kau pernah mendengarku mengatakan bahwa aku menyukai Sima Xinghai?" Banyak seniman bela diri datang dari dalam sekte Yanyun. Setelah mendengar pertanyaan Tang Xian, mereka tertegun sejenak. Tang Xian benar, dia hanya mengatakan bahwa dia hanya menyukai orang-orang yang memiliki bakat bela diri yang hebat, tetapi dia tidak pernah secara langsung mengakui bahwa dia menyukai Sima Xinghai. Meskipun Sima Xinghai sangat hebat, Sima Xinghai mungkin tidak lebih baik dari Su Ling jika dia benar-benar lebih berbakat daripada Su Ling. Sepertinya begitu. Selama ini, kita semua berpikir Tang Xian ingin menikahi Sima Xinghai. Kita semua keliru berpikir Tang Xian menyukai Sima Xinghai. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Tang Xian sama sekali tidak menyukai Sima Xinghai, apalagi Sima Xinghai sekarang. Ya, sekarang Sima Xinghai tidak memiliki dukungan dari keluarga Sima. Meskipun bakat bela dirinya kuat, dia tidak layak untuk Tang Xian. Semua seniman bela diri dari sekte Yanyun itu tampak dingin dan tiba-tiba menyadari. Kata-kata Tang Xian benar, dia benar-benar belum mengakui bahwa dia menyukai Sima Xinghai. Ada desas-desus bahwa Tang Xian menyukai Sima Xinghai. Saya khawatir itu semua hanya angan-angan Sima Xinghai. Konyol, itu konyol. Jadi sepertinya Sima Xinghai benar-benar tercela. Demi memaksa Tang Xian untuk menikah dengannya, dia bahkan tidak ragu untuk menyebarkan rumor memalukan seperti itu. Sima Xingyun mendengarkan tuduhan Sima Xinghai di sekitarnya. Dia sangat marah di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya dengan kejam, dan matanya penuh dengan darah dan kebencian. "Kamu penuh kebencian." Sima Xingyun menatap Tang Xian dengan marah dan berteriak dengan marah. Tang Xian mendengus dan mengabaikan Sima Xingyun. Dia menatap Su Ling dan berkata, "Su Ling, maukah kamu menikah denganku?" Su Ling terdiam. Dia mengerutkan kening dan tersenyum sepanjang waktu. "Baiklah, karena kamu tidak berbicara, kamu bersedia." Tang Xian mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena wanita itu punya hati dan pria itu punya hati, terserah aku untuk memutuskan hari ini." Pernikahan antara Su Ling dan Tang Xian sudah beres. Tang Qingshan tersenyum dan warna bermartabat di wajahnya menghilang. Dia melihat sekeliling, melihat banyak orang kuat dan berkata, "Kaisar berdiri di tanah." Dia marah, tetapi saat ini, dia hanya berani marah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Yanyunzong. Meskipun kekuatan Yan Huang sangat kuat, itu masih sedikit lebih buruk daripada Tang Qingshan. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya di sini, Yan Huang harus dikalahkan oleh Tang Qingshan. Sebagai raja suatu negara, Yan Huang berpikir bahwa dia tidak pernah membuat konsesi sebesar ini seperti hari ini. Untuk menarik Su Ling ke dalam keluarga kerajaan negara kuno Dayan, Yan Huang bahkan tidak ragu untuk membiarkan saudara perempuannya sendiri, putri cantik pertama negara kuno Dayan, menikahi Su Ling, dan berjanji bahwa selama Su Ling bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan, dia bisa mendapatkan semua sumber daya pelatihan, dan memberi Su Ling status yang sangat tinggi. Meski begitu, Su Ling tetap gagal menyetujui untuk bergabung dengan keluarga kekaisaran negara kuno Dayan, yang merupakan penghinaan bagi kaisar. Sialan, sialan, kaisar sangat marah dalam hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah yang mulia.
Bahkan jika dia marah lagi, dia tidak akan pernah dengan mudah menunjukkan kemarahannya di wajahnya. Ini adalah pengendalian diri Kaisar Yan dan tindakan mulia Kaisar Yan. Tidak mudah untuk mengungkapkan emosi pribadi dan tidak akan mudah marah kepada orang lain. Yan Huang, Su Ling bersedia menikahi si Yan dan tinggal di Yanyunsong. Tang Qingshan menatap Yan Huang dengan dingin. Sebelumnya, Yan Huang secara terbuka ingin memikat Su Ling untuk bergabung dengan keluarga kekaisaran negara kuno Dayan, yang berdampak besar pada Yanyunsong. Oleh karena itu, Tang Qingshan sangat tidak puas dengan tindakan Yan Huang. Kali ini, dia mengatakan ini, hanya mengeluarkan perintah pengusiran tamu dalam bentuk yang disamarkan, sayang sekali, sayang sekali. Su Ling adalah seorang jenius bela diri sejati. Kaisar awalnya ingin melatihnya dengan baik sehingga ia dapat membela diri dan bahkan menjadi seniman bela diri paling kuat di negara kuno Dayan. Tetapi ia tidak ingin bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan dan harus bergabung dengan Sekte Yanyun. Kali ini, Kaisar benar-benar kalah. Yan Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak dapat menahan tawa dan berkata. Kemudian Kaisar menatap Putri Qing Cheng dan berkata, Qing Cheng, ingatlah rasa malu hari ini. Suatu hari, saudaraku akan membalaskan dendamu. Ya, saudara, wajah Putri Qing Cheng jauh lebih baik. Ia berdiri dari tanah, menatap Kaisar dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Kaisar mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi. Bahasanya jatuh, tubuh Kaisar Yan tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi hantu. Saat berikutnya, ia menghilang dari pandangan semua orang. Putri Qing Cheng mengikuti Kaisar dan menghilang. Bunuh Kaisar, dan Sekte Kabut tersembunyi akan pergi. Di udara, seorang lelaki tua bungkuk berkata. Tang Qingshan mengangguk pelan. Orang tua itu langsung menghilang. Di belakang orang tua itu, ada beberapa seniman bela diri yang juga menghilang bersama. Bunuh Kaisar, aku akan pergi sekarang. Prajurit tertinggi lainnya juga berbicara satu demi satu. Selanjutnya, banyak seniman bela diri menghilang ke langit. Setelah para prajurit itu menghilang, hanya kekacauan yang tersisa di tanah ini. Alun-alun Yanyun hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Awalnya, para seniman bela diri muda itu muncul di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Sekte Yanyun, tetapi sekarang alun-alun Yanyun telah menjadi reruntuhan, dan penilaian itu pasti tidak mungkin. Dan biang keladi dari semua ini adalah Su Ling. Jika bukan karena perang Su Ling dengan Yuan Xinghua dan pertempuran yang menentukan dengan Sima Xingyun dan Api Ouyang, alun-alun Yanyun tidak akan hancur. Tang Qingshan menatap reruntuhan alun-alun Yanyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, mendesah dan berkata dengan senyum pahit, Su Ling, ini semua karenamu. Guru, saya tidak menyalahkan murid-murid. Jika saya menyalahkan Yuan Xinghua karena bersikeras membunuh murid-murid, saya menyalahkan Sima Xingyun dan Ouyang Flaming karena mencoba membunuh murid-murid. Jika mereka tidak harus melakukannya, lapangan Yanyun tidak akan hancur. Su Ling tersenyum dan berkata langsung. Hei, Tang Qingshan tersenyum tak berdaya. Seketika, Tang Qingshan menatap Tang Yu Regret dan berkata, apakah kamu tahu apa yang salah dengan penyesalan? Anak-anak tahu kesalahan mereka. Tang Yuyu segera menundukkan kepalanya, setengah berlutut di tanah dan melanjutkan, sebagai pemimpin Sekte Yanyun, saya seharusnya memperlakukan murid-murid ini secara setara, tetapi karena kepentingan pribadi saya tidak bertanya kepada Su Ling dan tidak menyelamatkan Su Ling ketika Su Ling dalam bahaya. Itu salah anak itu. Saya menyesal pernah menyuruh Anda untuk mencari posisinya di posisinya. Anda adalah pemimpin Sekte Yanyun. Jika Anda tidak dapat memimpin Sekte Yanyun ke dunia seni bela diri yang lebih kuat, apa bedanya menjadi pemimpin dan tidak melakukannya? Tang Qingshan memarahi, demi kepentingan Sekte Yanyun, Anda seharusnya tidak berpikiran sempit. Anda tidak sebaik Tang Xian dalam hal ini. Mendengar apa yang dikatakan Tang Qingshan, Tang Yuyu tertegun dan tanpa sadar menatap Tang Xian. Sebenarnya, Tang Yuyu tahu bahwa Tang Xian sama sekali tidak menyukai Su Ling, dan bahkan sudah bosan dengan Su Ling. Namun, untuk mempertahankan Su Ling, Tang Xian membuat keputusan tanpa berpikir. Dia menyetujui lamaran Tang Qingshan dan menikahi Su Ling 6 bulan kemudian. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengorbanan yang besar bagi Tang Xian. Namun demi kepentingan Sekte Yanyun, Tang Xian sama sekali mengabaikan pengorbanan ini. Ya, selama Sekte Yanyun dapat berkembang lebih baik, melesat ke dunia persilatan yang lebih besar,
dan bahkan melampaui keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Semua pengorbanan ini, bahkan menikahi pria seperti Su Ling, sangat berharga bagi Tang Xian. Namun sebelum Tang Yuhui, dia jelas menyadari bahwa Su Ling memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Sama sekali tidak lebih dari 10 orang yang dapat menyamai bakat bela diri Su Ling di negara kuno ini. Dalam hal ini, Tang Yuhui sebenarnya memilih untuk melindungi Sima Xingyun dan Ouyang Flame, dan tidak ragu untuk menyaksikan Su Ling dikejar oleh Sima Xingyun dan Ouyang Flame. Pilihan ini tidak diragukan lagi salah. Baru saja, jika Su Ling memilih untuk menikahi Putri Qingcheng untuk bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan karena ketidakpedulian Tang Yuhui yang menyesal. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi Sekte Yanyun. Bagaimanapun, kehilangan seorang jenius bela diri papan atas adalah kehilangan yang tidak dapat diperbaiki bagi kekuatan besar manapun. Terlebih lagi, tingkat kejeniusan bela diri Su Ling. Begitu Su Ling hilang, biarkan Su Ling bergabung dengan keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan, yang berarti bahwa Sekte Yanyun akan memiliki musuh yang sangat kuat di masa depan. Ayah, anak itu tahu kesalahannya. Tang Yu sangat menyesal. Dia menyesali keputusannya yang salah lagi. Baiklah, kamu minta maaf kepada Su Ling, kata Tang Qingshan. Tang Yuhui tertegun, tetapi dia menatap Su Ling dan berkata, Su Ling, aku minta maaf. Aku benar-benar picik dan menganggap masalahnya terlalu sederhana. Aku minta maaf karena tidak menyelamatkanmu. Su Ling terdiam. Dia hanya menatap Tang Yu Regret. Melihat Tang Yu Regret benar-benar tulus, Su Ling mengangguk sedikit. Su Ling, kamu benar-benar menyesal melakukan kesalahan. Terima saja permintaan maafnya untuk saat ini. Selain itu, di masa depan, kamu akan menumbuhkan perasaan dengan Xian dan menikahi Xian. Jika kamu menyesal, kamu akan menjadi ayah mertuamu. Tang Qingshan berkata sambil tersenyum. Haha, Su Ling segera tersenyum dan menikahi Tang Xian. Su Ling benar-benar tidak pernah memikirkannya. Tetapi Tang Qingshan terus berkata untuk menikahi Tang Xian. Su Ling tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, baru saja Kaisar mengintimidasi Su Ling dan memaksa Su Ling untuk membuat pilihan. Pemimpin Paviliun Lansi pernah berkata bahwa Su Ling akan mengikuti Tang Qingshan untuk berlatih. Tentu saja, Su Ling tidak akan melanggar keinginan terakhir pemimpin Paviliun Lansi sampai dia harus melakukannya. Oleh karena itu, Su Ling tidak bermaksud untuk meninggalkan Sekte Yanyun dan bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan sejak awal. Meskipun syarat yang ditawarkan Yan Huang memang kaya, Su Ling tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah keinginan terakhir Su Ling untuk melengkapi penguasa Paviliun Lansi. Kalau tidak, Su Ling pasti akan setuju untuk bergabung dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Bagaimanapun, Tang Yuhui memperlakukan Su Ling dengan sangat dingin sebelumnya, dan bahkan ingin melihat Su Ling terbunuh dengan matanya sendiri. Mengenai acara pernikahan, Su Ling percaya bahwa selama dia bersedia bergabung dengan keluarga kerajaan Dayangu, Kaisar tidak akan memaksanya untuk menikahi Putri Qingcheng. Baiklah, itu saja untuk apa yang terjadi sebelumnya. Saya menyesal bahwa Anda akan memimpin penilaian mahasiswa baru berikutnya secara langsung. Tang Qingshan berkata langsung, ya, saya mengerti. Tang Yuhui menyesal dan buru-buru menjawab. Dia tidak berani tidak mematuhi Tang Qingshan lagi. Mendengar jawaban pasti Tang Yuhui, Tang Qingshan mengangguk puas. Kemudian, sosok Tang Qingshan berangsur-angsur kabur dan menghilang. Ketika Tang Qingshan menghilang, dia merasa lega. Harus dikatakan bahwa ketika Tang Qingshan ada di sana, dia benar-benar merasakan terlalu banyak tekanan pada Tang Yu Regret, yang membuat Tang Yu Regret bahkan merasa tidak mampu mengangkat kepalanya. Tang Xian juga merasa lega. Dia menatap Su Ling dan berkata, Su Ling, apakah kamu ingin melanjutkan penilaian mahasiswa baru berikutnya? Membosankan, aku tidak akan berpartisipasi. Su Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Tang Xian mengangguk dan berkata kepada Su Ling, baiklah, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagian dalam Sekte Yanyun terlebih dahulu. Mendengar undangan Tang Xian, Su Ling tercengang. Di matanya yang dalam, dia menyeka beberapa warna bermartabat. Dia mengerutkan kening, menatap Tang Xian dan berkata, apakah kamu yakin ingin menganggapku pribadi? Apa, aku seorang gadis? Apa kau masih khawatir aku akan memakanmu? Tang Xian menyipitkan matanya. Beberapa warna licik melintas di matanya yang indah dan bertanya. Aku agak khawatir. Lagi pula, Putri Qingcheng seperti serigala bagiku.
Aku tidak yakin apa yang kau katakan. Aku masih agak tampan, bukan? Su Ling tersenyum. Hah, Tang Xian tertegun dan menatap Su Ling dengan tatapan kosong. Apa sih yang bajingan ini bicarakan? Agak tampan, sial, apakah dia menggunakan kata tampan untuk menggambarkan dirinya sendiri? Tidak tahu malu, sungguh pria yang kurang ajar ini. Meskipun Su Ling bertekad untuk bersikap agak kurang ajar, Tang Xian berpura-pura tidak mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentangmu. Setidaknya aku tidak akan menyentuhmu sebelum pernikahan." "Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu untuk mengunjungi pemandangan Yanyunzong." Su Ling mengangguk sambil berpikir, dan menanggapi dengan ekspresi yang tidak berbahaya. Lu Sueyao dan Luo Wushuang berdiri tidak jauh. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Lu Sueyao dan Luo Wushuang sama-sama menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Su Ling ini berkulit tebal. Beranikah kau mengatakan kau tampan? Bukankah Su Ling punya cermin perunggu di rumah? Atau ada yang salah dengan estetika Su Ling? Untung saja, kekuatannya cukup kuat. Kalau tidak, orang seperti dia yang selalu mengatakan dia tampan mungkin sudah terbunuh sejak lama. Lu Sueyao tersenyum pahit. Sebelumnya, aku hanya berpikir Su Ling sedikit narsis, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hanya sedikit narsis. Itu benar-benar narsis. Luo Wushuang juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia lebih banyak berhubungan dengan Su Ling. Dia tahu bahwa Su Ling memiliki sedikit narsisme, tetapi hari ini dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kucing hitam yang tinggal di lautan kemarahan Su Ling juga membuat ekspresi muntah dan berkata dengan sedikit jijik, "Su Ling, dengan penampilanmu, kamu berada di ambang untuk dilihat. Ketika kekuatan Ben Meo lebih kuat dan berubah menjadi bentuk manusia, kamu akan tahu apa arti kata tampan." Hah, mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Su Ling tampak menghina dan berkata kepada kucing hitam itu dalam benaknya, "Xiao Hei, jadilah kucing. Aku sarankan kamu untuk bersikap baik." Ben Meo, jika kamu tidak baik, kamu telah mati 100 kali. Kucing hitam itu tiba-tiba mendengus dingin dan berkata langsung, "Ben Meo sangat bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa tidak ada yang lebih tampan daripada Ben Meo selama perang." "Dewa Iblis kuno, di mana Kaisar Suantian?" Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum itu, Su Ling mendengar Yue Jishengxian mengatakan bahwa Kaisar Suantian adalah kekuatan seni bela diri teratas di era itu. Pada saat yang sama, dia juga seorang pria tampan di zaman yang makmur. Dia sangat bagus, tapi ketampanannya cuma 7 poin. Ketika Su Ling menyebut Kaisar Suantian, sudut mulut kucing hitam itu tiba-tiba berkedut beberapa kali. Tiba-tiba, dia teringat pada pria tampan tak tertandingi Kaisar Suantian, yang membuatnya menunjukkan ekspresi malu. Meski begitu, kucing hitam itu pura-pura tidak peduli. Kaisar Suantian lebih tampan darinya. Mungkinkah? Mungkinkah? Tentu saja. Namun, selama Perang Dewa Iblis kuno, semua orang bijak dan kuat jatuh, dan seniman bela diri yang menyaksikan era itu juga telah meninggal. Hanya Kaisar Iblis, yang mengandalkan manik-manik ajaib surgawi, lolos dari bencana. Bahkan jika dia mengatakan dia lebih tampan dari Kaisar Suantian, tidak ada yang tahu sama sekali. "Ya, kamu masih kuat." Su Ling tersenyum pahit dan berkata. Sebenarnya, Su Ling tahu sejak lama bahwa bahkan jika kucing hitam itu berubah menjadi dewasa, dia tidak akan lebih tampan dari Kaisar Suantian. Bagaimanapun, Kaisar Suantian adalah pria tampan di era itu, dan itu diakui. Jika Kaisar Suantian tidak menuruti keinginannya untuk mengejar dan mengagumi orang-orang bijak Yueji, saya khawatir Kaisar Suantian bisa menikahi wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. "Su Ling, kau harus mengikutiku." Tang Xian meninggalkan reruntuhan Sekte Yanyun. Dia menatap Su Ling yang tertegun di belakangnya, dan berkata dengan lembut. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Tang Xian tidak berani membentak Su Ling lagi, dan tidak berani meremehkan keberadaan Su Ling. "Bagus." Su Ling kembali dan berkata, "Cepatlah untuk mengikuti Tang Xian." Sima Xingyun menyaksikan Su Ling dan Tang Xian pergi berdampingan. Matanya menjadi semakin sedih dan marah. Dia ingin segera bergegas dan membunuh Tang Xian dan Su Ling bersama-sama. "Sialan, sialan, Su Ling dan Tang Xian, kalian berdua pantas mendapatkannya. Aku akan menyuruh kakak tertuaku untuk membunuh kalian semua."
Mata Sima Xingyun penuh dengan warna yang ganas dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Xingyun, jika kau ingin membunuh Su Ling dan Tang Xian, kau harus berpikir jangka panjang. Jangan impulsif, jika tidak kau hanya akan menakuti ular itu. Api Ouyang yang menyala-nyala melihat melalui pikiran Sima Nebula dan mengingatkan Sima Nebula untuk berkata. Baiklah, aku tahu. Sima Xingyun mengangguk dan berkata dengan muram, keduanya harus mati. Tang Yuhui secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Sima Xingyun dan Ouyang yang menyala-nyala. Saat ini, Tang Yuhui menatap para seniman bela diri yang hadir dan berkata dengan keras, ikutlah denganku dan terus berpartisipasi dalam penilaian. Kemudian, Tang Yuhui membawa pergi semua prajurit di reruntuhan alun-alun Yanyun. Su Ling mengikuti Tang Xian setengah meter di belakangnya. Jarak di antara mereka sangat dekat dan tampak ambigu. Tang Xian memiliki wajah yang cantik, postur yang anggun, dan aroma yang samar. Su Ling mengikuti Tang Xian dari dekat. Mereka terdiam. Mereka semua tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya berjalan maju dengan tenang. Sesaat kemudian, keduanya tiba di paviliun yang menjulang tinggi. Tang Xian berkata, paviliun ini disebut Paviliun Tianwu. Ambang terendah untuk memasuki paviliun ini adalah wilayah Tianwu. Hampir semua seniman bela diri di dalamnya adalah seniman bela diri di pelataran dalam. Ya, Su Ling mengangguk. Tang Xian melanjutkan, Sima Xinghai adalah saudara tertua Sima Xingyun. Dia ada di paviliun ini, dan di 10 lantai pertama. Ya, Su Ling mengangguk lagi. Dia adalah alam Tianwu tingkat tinggi. Tang Xian berkata lagi. Ya, Su Ling mengangguk, sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kau katakan padaku? Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan datang kepadamu besok. Tang Xian berkata dengan suara yang dalam, kau tahu, dia telah mengejarku. Sekarang, aku bertunangan denganmu dan akan menikah dalam 6 bulan. Dia tidak akan membiarkanmu melakukannya. Su Ling mendengarkan setiap kata yang dikatakan Tang Xian. Dia tampak serius dan bertanya, apakah kamu menyukaiku? Aku tidak menyukainya. Tanpa berpikir panjang, Tang Xian berkata langsung. Lalu mengapa kamu berjanji untuk menikah denganku? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Tang Xian tersenyum beberapa kali. Dia sangat percaya diri dengan kecantikannya, dan dia juga memiliki bakat seni bela diri yang paling kuat, dan statusnya sangat baik. Ada banyak sekali talenta muda di luar sana yang ingin menikahinya. Aku khawatir mereka dapat digolongkan sebagai kota kekaisaran bagi Sekte Yanyun. Su Ling tidak ingin menikahi Putri Qing Cheng karena dia terlalu sombong. Kalau tidak, pria seperti Su Ling, meskipun kuat, umumnya bejat. Bagaimana mereka bisa melepaskan kecantikan Putri Qing Cheng yang tak tertandingi dan tidak menikahinya? Oleh karena itu, Tang Xian yakin bahwa Su Ling ingin menikahinya. Su Ling tersenyum. Dia menatap Tang Xian dengan ekspresi percaya diri dan berkata, ya. Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin menikahimu. Aku tidak ingin menikahi wanita lain. Itu tidak ada hubungannya dengan penampilanku. Karena aku punya seseorang yang aku suka. Namanya Su Xiaomei. Dia tidak bersamaku sekarang, tapi aku akan menemukannya dan menikahinya sebagai istriku. Hah, mendengar ucapan itu, Tang Xian tertegun dan menatap Su Ling dengan heran. Apakah kamu benar-benar serius? Omong kosong. Tentu saja aku serius. Dalam hidupku, jika aku ingin menikahinya, aku hanya akan menikahinya. Sedangkan untukmu, yang terbaik adalah menjadi teman. Su Ling menatap Tang Xian dengan ekspresi serius dan melanjutkan, karena orang-orang masih hidup dalam kehidupan ini, mereka harus berusaha keras untuk mengejar cinta yang mereka inginkan, bukan berpuas dengan itu. Apakah kamu bermaksud berpuas denganku? Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Tang Xian menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya dan bertanya. Tentu saja aku akan melakukannya, karena aku sama sekali tidak menyukaimu. Kata Su Ling terus terang wajah Tang Xian pucat pasi. Sepasang tangan giok terkepal. Dia marah, bahkan tak terkendali. Su Ling benar-benar mengatakan bahwa bersamanya adalah semacam akomodasi, yang menghinanya. Tang Xian selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, dan dia anggun. Dia juga memiliki bakat seni bela diri terbaik. Dia memiliki banyak latihan harta karun dan memiliki garis keturunan pembunuh Kaisar Tang Qingshan. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Tapi sekarang,
Suling mengatakan bahwa dia akan puas dengannya dan langsung mengatakan dia tidak menyukainya. Itu adalah penghinaan baginya. Sialan, sialan. Tang Xian menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu ingin aku menikahimu? Hah, mendengar ucapan itu, Suling tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, kapan aku bilang setuju? Ketika aku menikah setelah setengah tahun, akan ada banyak perubahan dalam setengah tahun ini, dan aku harus meninggalkan tempat ini setelah tingkat kultivasiku mencapai wilayah Tianwu. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk melangkah ke wilayah Tianwu dari 4 wilayah Zhenwu dalam waktu setengah tahun. Apa maksudmu? Tang Xian sedikit mengernyit. Suling pergi ketika dia mencapai negara Tianwu. Kemana dia pergi? Artinya sangat sederhana. Kamu tidak menyukaiku dan aku tidak menyukaimu. Kita akan puas dengan itu selama setengah tahun. Setelah aku mencapai wilayah Tianwu, aku harus meninggalkan Sekte Yanyun. Kemudian, kamu dapat mengejar cinta yang kamu inginkan. Kata Suling. Jadi, selama ini, kita adalah kekasih palsu. Tang Xian bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Suling mengangguk. Tang Xian tiba-tiba terdiam. Dia tertegun di tempatnya dan menatap Suling dengan tatapan kosong. Ternyata Suling sama sekali tidak menyukainya. Jadi, Tang Xian dulunya memang sedang jatuh cinta. Tang Qingshan meminta Tang Xian untuk menikahi Suling 6 bulan kemudian. Tang Xian awalnya sangat enggan, tetapi demi mempertahankan Suling agar tetap tinggal di Sekte Yanyun, Tang Xian tidak berdaya dan hanya bisa berjanji untuk menikahi Suling 6 bulan kemudian. Tang Xian selalu salah mengira bahwa Suling pasti tergila-gila dan memujanya. Suling akan tetap tinggal di Sekte Yanyun hanya jika dia setuju untuk menikahi Suling. Namun sekarang, setelah sekian lama, ternyata Tang Xian sedang jatuh cinta. Karena Suling sama sekali tidak menyukai Tang Xian. Suling tetap tinggal di Sekte Yanyun, hanya karena tingkat kultivasi Suling belum mencapai tingkat Tianwu. Selama kultivasinya mencapai tingkat Tianwu, Suling akan meninggalkan Sekte Yanyun. Sialan, Tang Xian sangat marah dalam hatinya. Dia tampaknya dipermalukan, karena Tang Xian selalu sangat percaya diri dengan pesonanya. Dia sangat yakin bahwa selama dia bersedia, setiap jenius seni bela diri di negara kuno Dayan tidak akan menolaknya. Namun, Suling jelas memiliki kesempatan untuk menikahinya, tetapi dia berbicara seperti ini, yang tidak diragukan lagi merupakan pertanyaan dan penghujatan terhadap pesonanya. Menjijikkan, menjijikkan. Suling, kamu sangat menyebalkan. Aku harus membuatmu menyukaiku. Aku harus membuatmu tergila-gila padaku dan mencintaiku, sehingga kamu tidak akan rela meninggalkan Sekte Yanyun. Astaga, hehe, berapa banyak orang yang tidak tergila-gila pada wanita. Selama aku mengambil inisiatif dan mengandalkan kecantikanku, tidak bisakah aku merebut hatimu? Konyol, itu konyol. Tang Xian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Suling dengan dingin dan berpikir dalam hatinya, setelah kamu tergila-gila padaku, aku akan meninggalkanmu dengan kejam untuk membuatmu tahu betapa menyakitkan penghinaan emosional itu. Setelah memikirkan semua ini, Tang Xian tiba-tiba tersenyum. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Suling jatuh cinta padanya. Ketika Suling terobsesi padanya, dia akan meninggalkan Suling dan membiarkan Suling tahu apa itu rasa sakit emosional. Suling tentu tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Xian. Bagaimanapun, balas dendam emosional adalah cara yang kekanak-kanakan. Suling tidak berpikir itu akan muncul pada Tang Xian. Bagaimanapun, membalas dendam emosional pada orang lain benar-benar kejam. Suling, setelah mengunjungi paviliun Tianwu, aku akan membawamu ke kamar tidurku. Tang Xian memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Dia harus membuat Suling jatuh cinta padanya dan terobsesi padanya. Dia tidak bisa meninggalkannya. Dia akan mengambil tindakan sekarang. Apa yang kamu lakukan di kamar tidurmu? Suling tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Haha, Tang Xian tersenyum tenang. Beberapa warna menawan melintas di matanya yang indah. Dia menatap Suling dan berkata dengan serius, tentu saja, itu untuk melihat di mana kamu tinggal di masa depan. Hah, mendengar ini, Suling tercengang. Di mana dia akan tinggal di masa depan, apakah ada hubungannya dengan kamar tidur? Tang Xian, hidup bersama sebelum menikah. Suling mengerutkan kening dan bertanya. Petik 2 petik 2. Tang Xian tidak bisa berkata apa-apa.
Mengapa banyak kata-kata baik menjadi begitu tidak tertahankan ketika sampai di mulut Suling? Kamu tidur di lantai dan aku tidur di tempat tidur. Itu bukan hidup bersama. Tang Xian menjelaskan. Tidur di lantai. Lupakan saja. Bagaimanapun, aku adalah murid Kaisar Tang Qingshan. Aku pikir Sekte Yanyun yang begitu besar akan selalu menemukan tempat tinggal untukku. Tidak peduli seberapa buruknya, tidur di kamar kayu bakar lebih baik daripada tidur di lantai di kamarmu. Suling tersenyum pahit. Suling, kamu penuh kebencian. Tang Xian berkata dengan marah. Sialan, Suling ini benar-benar penuh kebencian, dia berani mengatakan bahwa tidur di kamar kayu bakar lebih baik daripada tidur di lantai kamarnya. Suling, tahukah kau berapa banyak prajurit dan talenta muda yang kuat ingin tidur di lantai kamarku di negara kuno ini? Mata Tang Xian tampak suram selama beberapa menit, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia bertanya dengan dingin. Banyak, Suling menjawab. Kau tahu dirimu sendiri sedikit. Tang Xian mendengus dingin dan berkata dengan bangga, sekarang aku membiarkanmu tidur di kamar yang sama denganku, bahkan jika itu untuk membiarkanmu tidur di lantai, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh talenta muda lainnya. Para jenius muda lainnya menyukaimu dan ingin tidur di lantai kamarmu. Itu urusan mereka dan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak ingin tidur di lantai kamarmu. Apa masalahnya? Suling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap Tang Xian dan bertanya. Petik 2 petik 2. Tang Xian tercengang. Kata-kata Suling benar-benar masuk akal. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimanapun, para talenta muda dan berbakat top selalu mengejar dan mengagumi Tang Xian. Oleh karena itu, Tang Xian tidak pernah mempertimbangkan cara untuk mengejar para pria. Dia bahkan secara keliru mengira bahwa membiarkan Suling tidur di lantai kamarnya adalah semacam amal untuk Suling. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Suling, Tang Xian menyadari bahwa ketika seseorang tidak menyukai Anda, bahkan jika Anda mengambil inisiatif, itu tidak ada gunanya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan di kamarku? Wajah cantik Tang Xian menyeka beberapa rona merah. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menatap Suling dengan serius. Aku tidak akan pergi. Suling menggelengkan kepalanya dan menolak. Kalau begitu kamu tidur di tempat tidur dan aku tidur di lantai. Apakah itu tidak apa-apa? Tang Xian menggertakkan giginya, mundur lagi dan berkata. Aku bisa memikirkannya jika kamu melakukannya. Suling berpura-pura berpikir dan menjawab. Namun saat itu, sebuah sosok tiba-tiba keluar dari paviliun Tianwu. Sosok itu sangat cepat dan datang ke Suling dalam sekejap mata. Sialan, apa kalian berdua sudah sampai di titik ini? Sosok itu adalah Sima Xinghai. Tidak diragukan lagi, alis pedang dan bintangnya agak tampan. Tingginya lebih dari 7 kaki. Wajah sampingnya sekokoh puncak dan bersudut. Saat ini, dia menatap Suling dan Tang Xian dan berteriak dengan marah, apa kalian sudah mulai membahas tentang hidup bersama? Sialan, Suling, kau benar-benar pantas mendapatkannya. Menatap sosok kekar di depannya, Suling sedikit mengernyit. Pihak lain itu galak, jelas bahwa pendatang itu tidak baik. Sima Xinghai, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, ketika Suling ragu-ragu, Tang Xian segera datang ke Suling dan terjepit di antara Sima Xinghai dan Suling. Tang Xian menatap Sima Xinghai dengan dingin dan memarahi, Suling dan aku telah bertunangan dan akan menikah. Dalam 6 bulan. Ini adalah makna dari leluhur kita. Apakah kamu ingin tidak menuruti keinginan mereka? Haha, melihat Tang Xian mengambil inisiatif untuk membela Suling, Sima Xingyun segera mencibir beberapa kali. Matanya sedih, menatap Suling dan Tang Xian dengan marah, dan berkata dengan suara kejam, Xian, kita akan membicarakan urusanmu nanti. Tapi sekarang, aku harus membunuh orang-orang yang menghancurkan perasaan kita. Wajah Sima Xinghai ganas dan dia sangat marah. Momentumnya melonjak hingga ekstrim, matanya penuh dengan darah. Setelah mengetahui bahwa Tang Qingshan membuat Tang Xian menikah dengan Suling, Sima Xinghai tidak baik. Setelah Tang Xian mengambil inisiatif untuk menikahi Suling, Sima Xinghai menjadi semakin marah. Sima Xinghai selalu mencintai Tang Xian. Demi mendapatkan Tang Xian, Sima Xinghai melakukan segala cara, bahkan tidak ragu untuk berkata kasar kepada orang lain. Siapapun yang berani mengejar Tang Xian sementara dia tidak peduli, dia akan membunuh siapapun. Di bawah pencegahan semacam ini,
mereka yang memuja Tang Xian di Sekte Yanyun tidak berani terus mengejar Tang Xian. Meskipun putra mahkota kerajaan kuno Dayan juga sangat menyukai Tang Xian, dan Sima Xinghai tidak memenuhi syarat untuk menghalangi putra mahkota, menurut pendapat Sima Xinghai, putra mahkota setidaknya memenuhi syarat untuk mengejar Tang Xian. Jika talenta muda biasa seperti semut, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengejar Tang Xian? Oleh karena itu, sebelum itu, Sima Xinghai selalu ingin bersaing secara adil dengan Yang Mulia untuk melihat siapa yang akhirnya bisa mendapatkan hati Tang Xian. Namun siapa sangka Sima Xinghai dan Yang Mulia Pangeran tidak akan mendapatkan cinta Tang Xian. Dalam perjalanan, mereka malah membunuh Su Ling. Terlebih lagi, begitu Su Ling muncul, dia sangat kuat, bahkan mendapat dukungan dari Tang Qingshan. Demi menjaga Su Ling tetap berada di Sekte Yanyun, Tang Qingshan tidak ragu memberikan Tang Xian Su kepada Su Ling. Sialan, sungguh menjijikkan. Setelah mengetahui berita itu, Sima Xinghai sangat marah hingga ingin segera pergi ke lapangan Yanyun dan langsung membunuh Su Ling. Sima Xinghai yakin, selama dia bisa mencekik Su Ling, Tang Xian tidak akan menikahi Su Ling. Pada akhirnya, Tang Xian tetap akan memilihnya. Memikirkan hal ini, Sima Xinghai semakin bertekad untuk membunuh Su Ling. Sima Xinghai menyerang dengan marah, dan momentum gemuruh meledak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Ki misterius di tubuhnya melonjak liar dan berfluktuasi di ruang ini. Pada saat ini, ruang itu bahkan hampir runtuh. Kekuatan Sima Xinghai benar-benar kuat dan sombong. Dia menjepit segel tinju di tangan kanannya, yang seberat gunung, dan dia langsung memukul Su Ling. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Setelah beberapa pertempuran, tubuhnya belum pulih. Melawan Sima Xinghai saat ini tidak diragukan lagi merupakan cara untuk mati. Menghadapi jejak telapak tangan Sima Xinghai yang marah, Su Lingzeng ingin melawan, tetapi pada saat ini, tubuh Tang Xian tiba-tiba terkejut. Dengan ledakan keras, telapak tangan Sima Xinghai menghantam tubuh Tang Xian, tetapi hampir pada saat yang sama, tubuh Tang Xian dengan panik menyemburkan ki misterius yang mengerikan, yang mengembun menjadi ki yang kuat di permukaan tubuhnya. Jejak telapak tangan jatuh pada ki yang kuat dan melindungi ki Tang Xian yang kuat. Tang Xian meledak dengan keras. Mata Tang Xian tampak sedih dan penuh darah. Sima Xinghai layak menjadi seniman bela diri di alam Tianwu tingkat tinggi. Kekuatannya luar biasa. Tang Xian sama sekali tidak dapat menahannya. Melihat jejak telapak tangan itu, Tang Xian tidak dapat menghindarinya. Dia berteriak, "Sima Xinghai, jika kamu melakukan ini, kamu akan dihukum oleh Paus. Hukuman, haha, jika kamu tidak dapat menangkapmu, bahkan jika kamu mati, apa yang dapat kamu lakukan?" Mata Sima Xinghai merah karena darah dan menatap Tang Xian dengan marah. Jejak telapak tangan yang sombong itu menembus gangki dan hendak jatuh ke tubuh Tang Xian, tetapi Sima Xinghai tidak bermaksud untuk berhenti. Dia ingin menyakiti Tang Xian, membiarkan Tang Xian jatuh ke samping dan melihatnya membunuh Su Ling dengan matanya sendiri. Sialan Su Ling, dia berani menghancurkan hubungan antara dia dan Tang Xian. Itu penuh kebencian, sial. Namun, ketika telapak tangan Sima Xinghai hendak mendarat di tubuh Tang Xian, sebuah pohon besar langsung menutupi tubuh Tang Xian. Boom! Terdengar suara yang mengerikan, dan waktu pun berlalu. Jejak telapak tangan Sima Xinghai menghantam pohon besar itu. Dia hanya mendengar suara dentuman keras. Pohon besar itu langsung pecah, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak langsung hancur dan hancur total. Oh! Su Ling tetap berada di belakang Tang Xian. Darah menyembur dari mulutnya, dan matanya langsung membengkak. Matanya penuh darah dan sangat sedih. Su Ling terus memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya pucat dan ekspresinya sangat jelek. Dia berteriak dengan suara rendah, "Kamu, generasi wanita, tidak perlu ikut campur dalam pertempuran antara pria." Su Ling. Tang Xian tertegun dan melihat tulang gelap pohon surga yang retak. Tang Xian tahu bahwa Su Ling telah terluka parah, dan sekarang lukanya semakin serius. Dia tiba-tiba berbalik, khawatir dengan situasi Su Ling, dan dengan cepat berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Belum mati." Su Ling tersenyum pahit dan menjawab. Dia memiliki tulang-tulang gelap dari pohon surga. Bahkan jika dia terluka parah, dia hampir tidak dapat menahan beberapa serangan dengan mengandalkan tulang-tulang gelap dari pohon surga. Sima Xinghai tetap berada di dekatnya. Melihat perhatian Tang Xian terhadap Su Ling, Sima Xinghai bahkan lebih marah. Matanya tajam dan ganas. Dia menatap Su Ling dengan ganas dan meraung,
Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Pada saat berikutnya, Sima Xinghai membuat gerakan lain, dan Xuan Qi yang agung mengenai Su Ling dalam sekejap. Su Ling langsung membuka Tang Xian dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu pergi dan panggil seseorang. Aku akan menghentikannya. Tang Xian tertegun. Dia terkejut dengan kejantanan Su Ling. Tetapi pada saat berikutnya, Su Ling tiba-tiba melangkah maju, mencubit tanda tinju dengan tangan kanannya, dan hantu kirin muncul di belakang tubuhnya. Metode kirin, Su Ling menghantamkan tinjunya, dan kirin api di belakangnya, dengan kejam, menyerbu ke arah Sima Xinghai. Melihat Su Ling yang melepaskan seluruh kekuatannya, Tang Xian bahkan lebih terkejut. Su Ling awalnya bukanlah lawan Sima Xinghai. Sekarang Su Ling terluka, jadi dia bukanlah lawan Sima Xinghai. Namun, untuk melawan Sima Xinghai, Su Ling memaksakan tangannya. Baru saja, untuk menyelamatkan Tang Xian, Su Ling tidak ragu menggunakan tulang hitam pohon surga, yang mengakibatkan luka fisik yang lebih serius dan bahkan muntah darah. Tang Xian menatap sosok Su Ling dan tersentuh. Dia dengan cepat berkata, Su Ling, tunggu, aku akan segera membawa seseorang kembali.